Malam ini malam Rabu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, memasuki hari kelahiran Paduka Alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar mengingatkan di bulan kelahiran beliau, hendaknya lah seyogyanya lah kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, dengan harapan semoga kelak di hari kiamat kita bisa berjumpa beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat. Jadi perbanyak membaca sholawat di bulan kelahiran beliau. Malam ini bertepatan dengan tanggal 26 di bulan September tahun 2023, yang berarti kurang lebih sekitar 4 hari lagi akan memasuki hari Ahad awal bulan Oktober, tepatnya tanggal 1 Oktober. Itu adalah jadwal pengajian bulanan wali santri. Nanti malam ini juga insya Allah akan diumumkan para petugas yang akan mengisi acara pengajian bulanan wali santri hari Ahad tanggal 1 Oktober, kurang lebih 4 hari lagi. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia kekasihnya Allah, manusia yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh seluruh manusia di alam dunia, yaitu baginda yang mulia, Paduka Alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat mengharapkan, membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Santri, santriat, juga segenap pengurus Koppa dan OPI, juga segenap kakak pengurus atau KP, rahimakumullah wa rahimakumullah. Sebelum acara meeting atau rapat terkait persiapan penyelenggaraan perlombaan, berbagai macam perlombaan menjelang dalam rangka menyambut hari kelahiran Rasulullah, sebelum dimulai terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu akan sampaikan. Di antaranya akan kembali untuk yang kedua kalinya membacakan peraturan yang wajib ditaati, yang wajib ditaati oleh setiap santri pondok pesantren Al-Amin. Walaupun tadi pagi dibacakan ya, tapi ada yang nggak hadir, di antaranya Rai baru datang tadi kan siang ya. Ada Rai, mana Rai? Ya. Juga kakak pengurus juga belum banyak yang tahu. Itu yang pertama yang akan melaksanakan, yang akan laksanakan itu saya, ya, yang akan laksanakan. Nah, yang kedua, sementara KIPS kartu izin keluar santri dan KIPS kartu izin keluar santri belum jadi atau belum dibuat atau belum dibikin, sementara akan membagikan KIPS dan KIK kepada seluruh santri
sebagai pegangan untuk sementara. Tapi nanti kalau sudah jadi yang asli, nanti akan dibagikan juga yang aslinya. Ini sementara. Jadi kalian mulai hari ini, mulai detik ini, ya, mulai detik ini, kalian kalau mau keluar atau mau pulang harus membawa kartu ini, ya, karena data-datanya ada di kartu ini. Baik, dibagikan dulu nih. Tolong dibantu, Pak Ilyas. Ini apa nih? Ini jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Ini sementara aja, sementara yang asli belum jadi. Jadi ini bisa digunakan ya. Kalau mau pulang, kalau mau keluar, ini bisa digunakan. Jadi sampai kalau mau pulang, mau izin minta pulang, izin minta keluar, harus bawa ini. Tapi ini sifatnya sementara, karena ini bukan yang asli. Yang asli belum jadi. Paham nggak? Paham. Jadi keep dulu bagi semua. Biar nggak bagi semua. Dioper cepat. Oke, oper cepat. Oke itu oper cepat, bukan oke ongkong turun. Oke, oper cepat. Oke. Nah itu bisa digunakan untuk sementara buat minta izin pulang, buat izin keluar. Sementara yang asli belum jadi. Lebih, ini lebih. Itu KP ada berapa orang KP? 6. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita kasih 1 biar langsung dikerjain, langsung dikerjakan. Bikin. Nanti nama bahannya bukan dari kertas APS, bahannya dari kertas karton atau kertas cover yang agak tebal bahannya. Yang kedua akan ingin dibagikan ini X kartu izin keluar dalam ini. Itu di atas ada nama, kelas, alamat ditulis dan diisi. Di atas itu ada nama, kelas, alamat diisi. Nama kalian masing-masing, jangan nama orang. Nama-nama asli, jangan nama panggilan, jangan misalnya namanya Ahmad. Ya tulis Ahmad, jangan Ahmed. Namanya Hidayat, tulis Hidayat, jangan Odoy. Alamat cukup kampung dan desa aja. Alamat kampungnya kampung apa, desa apa. Cukup. Misalnya kampung jangan Cibeduk, Kota Jaya gitu dah. Hah? Kelasnya kelas ini, kelas pesantren bukan kelas sekolah. Kelas itu yang dicantumkan kelas pesantren bukan kelas sekolah. Di pesantren kalian kelas berapa? Jadi kelasnya yang dicantumkan bukan kelas di sekolahan, bukan di pesantren. Kalau di pesantren yang kelas 1 ya kelas 1, kelas 2 ya kelas 2. Kelas pesantren bukan kelas sekolah. Ini nih, bagi kita lihat. Aku tadi biar langsung dikerjakan. Itu contohnya seperti itu ya. Siap, Kang. Itu udah ini, udah jelas, tinggal bikin doang. Siap. Persis seperti itu bikin nanti. Siap. Baik. Sekarang tolong diperhatikan, tolong disimak dengan baik. Akan. Beda satu huruf ya. Tidak. Akan dikasih tidak akan lagi. Akan
akan membacakan peraturan yang wajib ditaati oleh setiap santri Ponpes Al-Amin Cibeduk untuk yang kedua kalinya. Tadi udah lagi dibacakan, tapi ada yang lain tadi. Baik, tolong disimak biar bisa dipahami dan ditaati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, perihal izin pulang dan keluar pondok. Pasal 1, izin pulang. Pasal 1 ayat 1. Setiap santri baik putra maupun putri mendapatkan jatah izin pulang dalam tempo waktu 1 bulan hanya 1 kali. Ingat tuh, hanya 1 kali. Pasal 1 ayat 2. Apabila dalam tempo waktu 1 bulan santri pulang ke rumah melebihi dari 1 kali, misalnya 2 kali atau 3 kali dalam 1 bulan tuh, maka yang bersangkutan dikenakan takjir atau denda sebesar Rp50.000. Jadi kalau kalian nggak mau kena takjir, ya taati peraturan ini. Kalau kalian berani melanggar, berarti berani menanggung resiko. Konsekuensi seperti itu. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, jangan pengecut. Akan nggak suka orang pengecut. Oke, berarti dalam tempo 1 bulan tidak boleh minta izin pulang lebih dari 1 kali. Kalau mau lebih dari kali harus bayar Rp50.000 buat takjir, uang takjir. Paham? Pasal 1 ayat 3. Setiap santri yang mendapatkan izin pulang, batas maksimal berada di rumahnya hanya selama 3 hari, terhitung dari mulai hari dan tanggal kepulangannya. Paham? Jelas? Pasal 1 ayat 4. Apabila santri yang telah mendapatkan izin pulang berada di rumahnya melebihi dari 3 hari, maka santri yang bersangkutan akan dikenakan takjir sebesar Rp100.000. Dan ini sudah ada yang kena. Sudah ada yang kena. Dan orang tuanya bayar langsung bahkan Rp100.000. Sudah ada yang kena. Pasal 1 ayat 5. Karena di rumahnya melebihi dari 3 hari, sampai seminggu, sampai 6 hari, sampai 5 hari, ya kena. Pasal 1 ayat 5. Setiap santri yang hendak pulang ke rumahnya wajib minta izin terlebih dahulu kepada pimpinan ponpes atau yang mewakilinya, dan ataupun kepada kaman, yakni ketua keamanan, dengan membawa kip. Itu kita sudah dibagi tadi. Dengan membawa kip yang akan ditandatangani oleh yang berhak atau oleh pengurus. Pasal 1 ayat 6. Setiap santri yang hendak minta izin pulang wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000. Nah, besok informasinya Habib mau pulang, itu harus bawa kip ya. Bawa kip dan bawa uang 5.000 ya. Ya. Enggak jadi. Siapa? Iya, dicatat nanti. 5.000 udah bayar udah. Tapi jangan lebih 3 hari di rumah ya. Kalau lebih dari 3 hari di rumahnya itu kena 50.000 ya. Paham? Ini peraturan jangan dilanggar ini. Ditulis ya. Mana punya itu? Kip punya kamu mana? Ditulis diisi. Nama Ijaz. Bukan nama kamu, nama Ijaz. Tapi nanti besok nih, ya. Nomor 1 kan ya. Berarti ini bulannya berapa? Enggak, nomor 1. Besok hari apa? Bulannya besok kan? Bulannya besok ya. Berarti Rabu ya. Rabu tanggal berapa besok? Jam berapa tuh pulangnya? Nanti wajib kembali jam berapa? Ini ya. Salah. Ini nanti diisi. Berarti izin pulang September. Dulu udah lewat, Agustus udah lewat. September berarti kan. Nah, hari apa besok pulangnya? Berarti hari Rabu ya kan
berapa tanggal berapa, nanti kembalinya tanggal berapa itu 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, sampai nanti kembali hari Jumat tanggal berapa Jumat saja, biar tataran kita. Besok aja ya, nanti itu langsung ada biar. Tapi prosedurnya nggak akan dulu, kalau nggak ada baru ke ijaz. Jadi harus menempuh prosedur ya, nggak boleh melangkahi, ya, nggak boleh. Kecuali kalau akan nggak ada tuh baru ke umi nggak ada ke ijaz itu prosedur itu. Itu termasuk ini juga ada. Jadi kalau akan ada, tanggai akan, jangan sampai akan ada dilewat, karena akan udah agak mati gitu kan, nah, itu kurang ada gitu. Tadi ayat 5 ya? Iya. Nah, pasal 1 ayat 6. Setiap santri yang hendak minta izin pulang wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000 udah tadi. Pasal 1 ayat 7 nih. Apabila santri pulang ke rumahnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada A. Pimpinan Kopes, ini prosedur ya, atau B. Yang mewakili pimpinan Kopes dalam forum umi, atau C. Kaman, ketua keamanan, maka santri yang bersangkutan akan dikenakan takjir sebesar Rp30.000 kalau pulang tanpa minta izin. Itu kena takjir Rp30.000. Jadi prosedurnya minta izin pertama ke pimpinan Kompes. Kalau umpama pimpinan Kompes nggak ada di rumah atau posisi di luar atau sedang istirahat, baru prosedur kedua ditempuh ke yang mewakili pimpinan Kompes, dalam hal ini umi. Kalau umi juga nggak bisa diminta tanda tangannya, baru yang terakhir prosedurnya ke Kaman, ketua keamanan. Pasal 1 ayat 8. Setiap santri baik putra maupun putri wajib memiliki KIPS atau kartu izin pulang. Kemudian bagi tadi ya itu sebentar, tapi itu sifatnya sementara. Itu oleh karena yang asli belum jadi. Pasal 1 ayat 9. Bagi santri yang tidak memiliki KIPS, maka tidak bisa mengambil jatah pulang bulanannya dan ataupun tidak bisa minta izin pulang untuk keperluan, terkecuali dalam hal yang sifatnya sangat urgent dan sangat emergensi. Itu pun harus orang tuanya yang menghadap akang langsung. Paham nggak? Dan akan kita mengizinkan kalian setelah mendapatkan izin pulang dari akang dijemput selain oleh orang tua kalian. Akan nggak mengizinkan. Kalau umpama yang menjemput kalian misalnya selain orang tua kalian seperti kakak atau mama atau paman atau siapa gitu ya, itu harus ada konfirmasi dari orang tua ke akang melalui telepon. Jadi bapaknya, ibunya bilang sama akang bahwa anak saya nanti dijemputnya sama adik saya atau sama kakaknya gitu, ada konfirmasi. Sebab kalau itu bahaya. Kalau kita nggak tahu, ternyata dijemput oleh pacarnya di bawah hotel nanti. Bahaya itu. Nanti akan ketempuhan nanti. Bahaya itu. Tambah kompor. Nanti akan ketempuhan bahaya. Begitu terjadi sesuatu yang negatif, udah urusannya polisi. Waduh, Kevin. Ribet urusan polisi. Boleh. Duit mulu keluar. Baik, sekarang tolong dibuka KIPS. Semuanya dibuka KIPS. KIPS dibuka. Tadi udah diliput ya? Udah. Oh yang tadi. Sekarang nggak baca dulu.